Terima kasih Pak Moderator, Pak Las. Masih satu kesempatan lagi. Saya mau tanya, Bu Sri langsung saja. Ya. Bu Sri langsung saja, nanti langsung Pak Ar menanggapi. Oh, iya. Pertanyaan saya untuk Pak Hartono, platform apa yang paling sesuai dengan pembelajaran Simkom di SMK Negeri 3 Surakarta? Matur nuwun Bu Srining Hastuti. Pertanyaan yang bagus. Platform itu berarti kan mesin yang kita pakai. Ini sepemahaman saya sampai akhir November kemarin Kemendikbud belum merekomendasikan platform yang disarankan untuk kita pakai mungkin karena antar satu daerah dengan yang lain tidak sama sumber dayanya, sehingga itu diserahkan penuh ke satuan pendidikan. Kebetulan yang kami pakai Ibu Bapak SMK Surakarta sudah punya portal pembelajaran jarak jauh, itu yang kami pakai. Tetapi kita yakin peserta didik 99% gawainya atau jajarnya adalah Android, sehingga platform yang satu vendor atau satu perusahaan dengan Android kita tahu semua Bapak Ibu, tentunya Google. Google berarti kami gabungkan atau kami blended dengan Google Classroom. Selain itu yang ketiga dikombinasikan dengan WhatsApp Group WhatsApp Group plus Japri. Itu berarti yang kami pakai 3, PJJ SMK 3 Surakarta, Google Classroom, dan WhatsApp Group beserta Japrinya. Itu platform yang kami pakai untuk mengkondisikan atau intervensi proses pembelajaran kami. Maten, Ibu. Matur nuwun. Seminar Penelitian Tindakan Kelas SMK Negeri 3 Surakarta. Hari Jumat, 11 Desember 2020. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Surakarta, DRS Rohmat MPD. Kepada yang terhormat Ketua Panitia sekaligus Ketua Tim PKB, Bapak Hartono SSI MPD. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penyaji peneliti. Dan pada para terhormat Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati, serta rekan-rekan panitia pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami pelaksana selaku pembawa acara Dani Prihananti, selaku moderator Bapak Laswanto SPD, selaku tim teknis dan notulis Bapak Adnan Miftahul Rasyid SPDI. Sebelum dimulainya acara, akan saya bacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara berikutnya adalah doa bersama, yang akan dilanjutkan dengan sambutan pertama oleh Ketua Pelaksana Ketua Tim PKB SMK Negeri 3 Surakarta, Bapak Hartono SSI MPD. Selanjutnya sambutan kedua oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Surakarta, Bapak Dr. Andes Rohmat MPD, yang akan dilanjutkan dengan presentasi dari para penyaji penelitian yang akan dipimpin oleh Bapak Laswanto SPD. Acara yang terakhir adalah penutup. Untuk urutan penyajian yang akan dipimpin oleh Bapak Moderator, Bapak Laswanto, yang pertama penyaji pertama Ibu Meisri Indriastuti SPD, yang akan dilanjutkan dengan penyaji kedua Bapak Sindi Triguna Eskom, penyaji ketiga Ibu Srining Hastuti SPD, penyaji keempat
Bapak Hartono SSI MPD. Penyaji kelima, Bapak Heri Nartono Eskom. Penyaji keenam, Bapak Agus Sri Haryadi SPD. Untuk menyingkat waktu pada kesempatan kali ini, marilah bersama-sama kita buka acara kegiatan diseminasi penelitian tindakan kelas dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para peserta diharapkan bisa turut menyanyikan dengan di-mute mikrofonnya. Terima kasih. Mic-nya beda nih. Melanjutkan acara berikutnya adalah doa bersama. Marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk Alun banget ya, Bu. kelancaran kegiatan pada kesempatan Alun banget. berdoa dipersilakan. Hah? Alun suarane ra ketok rangkul. Apa sih? Aku kerja gato juga. Gabung lah nggih lamun nggo mendukung kancane kena rangkul. Apa ta sing anu? Sing Iki udan. Berdoa selesai. Melanjutkan acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan sekaligus Ketua Tim PKB SMK Negeri 3 Surakarta. Kepada yang terhormat Bapak Hartono SSI MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Surakarta, yang kami hormati panitia dan pemateri seminar publikasi ilmiah penelitian tindakan SMK Negeri 3 Surakarta, yang kami hormati Ibu Bapak peserta sesuai undangan kami, baik internal SMK Negeri 3 Surakarta dan beberapa SMK di Kota Surakarta. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa di pagi hari ini. Alhamdulillah, dengan persiapan yang baik, kita bisa melaksanakan seminar publikasi ilmiah di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, sehingga pelaksanaannya menggunakan video conference atau virtual. Ibu Bapak yang kami hormati, kami laporkan dasar kegiatan publikasi ilmiah atau seminar pada kesempatan kali ini adalah buku 5 pengembangan keprofesian berkelanjutan guru edisi revisi tahun 2019. Di sana disebutkan bahwa seminar publikasi ilmiah di sekolah sedikitnya mengundang 3 sekolah yang lain dan diikuti minimal 15 peserta. Dan alhamdulillah bisa kami laporkan untuk syarat tersebut bisa terpenuhi, sehingga nanti Ibu Bapak yang tergabung pada Vikon seminar pada kesempatan kali ini jangan lupa untuk melaksanakan presensi secara online sebagai bukti kita tergabung dalam pelaksanaan kegiatan ini. Untuk sementara pada kesempatan ini nanti ada 6 penyaji dan dimohon untuk Ibu Bapak peserta bisa memberikan kontribusi berupa saran masukan terkait penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka secara resmi kegiatan pada kali ini. Dan yang terakhir kami berharap budaya publikasi ini bisa dilaksanakan secara rutin untuk waktu-waktu ke depan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Hartono SSI MPD. Melanjutkan acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Surakarta. Kepada yang terhormat Bapak DRS Rohmat MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap penyelenggara seminar publikasi ilmiah PTK, yang kami hormati para pemateri, para peserta seminar pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti seminar publikasi ilmiah dan PTK di SMK Negeri 3 Surakarta. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran, keikutsertaan dalam kegiatan ini. Kita tahu bahwa pengembangan SMK selalu dilakukan
dengan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu sekolah. Untuk itu, untuk mendukung kegiatan tersebut, prakarsa-prakarsa yang ditempuh dan dilakukan oleh para guru, saya beri apresiasi yang cukup tinggi dengan berbagai kegiatan, misalnya diantaranya dengan studi lanjut, workshop-workshop, seminar-seminar yang ini akan berdampak pada peningkatan mutu SMK. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya pada akhirnya nanti akan berdampak kepada peningkatan kegiatan pembelajaran. Kita tahu bahwa kegiatan sentral di satu sekolah, di satu lingkungan pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar. Dengan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar oleh guru yang selalu aktif mengembangkan diri, yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan mutu lulusan. Dengan peningkatan mutu lulusan, pada akhirnya nanti akan menopang adanya kegiatan produktivitas para alumni di lingkungan kerjanya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, seminar publikasi ilmiah saat ini sangat relevan dengan perkembangan terkini di mana akan dilaksanakan asesmen nasional dengan asesmen kompetensi minimal yang menyangkut 3 kegiatan, yaitu literasi, numerasi, dan survei karakter. Itu yang akan diterapkan kepada para siswa. Untuk mendukung kegiatan itu, tidak boleh justru melakukan kegiatan-kegiatan khusus untuk mensukseskan AKB itu sendiri, namun yang perlu dilakukan adalah peningkatan mutu KBM itu sendiri, di mana kompetensi yang sangat dibutuhkan itu adalah sikap kritis, kemudian kompeten, kemudian komunikatif yang bagus, demikian juga kolaborasi. Ini akan bisa terwujud manakala kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara efektif sesuai dengan tuntutan masa yang sekarang ini. Dengan demikian, harapannya kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini oleh teman-teman SMK Negeri 3 Surakarta, insya Allah akan berdampak panjang, rentetannya panjang, yang itu akan membawa kepada kemajuan di khususnya SMK 3 dan pada akhirnya nanti adalah untuk mendukung kegiatan dan kesuksesan semuanya. Saya sekali lagi apresiasi kegiatan seminar publikasi ilmiah dan PTK ini. Untuk itu dengan memohon ridho dari Allah SWT dan izin dari para Bapak Ibu serta maupun pemateri, maka dengan ini seminar publikasi ilmiah dan PTK SMK Negeri 3 Surakarta pada hari ini Jumat tanggal 11 Desember 2020 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, segala kekurangan mohon maaf. Semoga sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Surakarta, Bapak Dr. Andes Rohmat, MPD. Sebelum melanjutkan acara
pemaparan hasil penelitian dari para penyaji. Kami mohon untuk para peserta kesemuanya untuk menghidupkan kameranya agar kita bisa foto bersama dalam rangka laporan dari penyajian diseminasi ini. Monggo Bapak Ibu, mohon dihidupkan kameranya. Bener. Nah, kameranya sing Kameranya mawon, bisa dihidupkan apabila ada pertanyaan. Untuk kameranya mohon dihidupkan terlebih dahulu, bisa kita buat foto bersama. Pak Srianto mungkin bisa dihidupkan kameranya. Ampun cakap. Ya. Udah cakap. Terima kasih. Sudah cukup. Melanjutkan acara berikutnya yang akan dipimpin oleh Bapak Laswanto SPD tentang penyajian acara dengan urutan yang pertama Ibu Maisri Indriastuti, yang dilanjutkan yang kedua Bapak Cindy Triguna Eskom, yang ketiga Ibu Srining Hastuti SPD, yang keempat Bapak Hartono SSI MPD, penyaji kelima Bapak Heri Nartono Eskom, penyaji keenam Bapak Agus Sri Haryadi SPD. Kepada Bapak Laswanto selaku moderator, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dani. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati dan Bapak Ibu guru semuanya, baik Bapak Ibu peserta maupun Bapak Ibu penyaji materi yang kami hormati. Kesempatan yang baik ini kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita semuanya diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat melakukan kegiatan seminar penelitian ilmiah pada pagi hari ini. Langsung saja Bapak Ibu untuk urutan pertama, yaitu dari Ibu Maisri Indriastuti SPD. Kami persilakan waktunya untuk menyajikan materi. Sesi tanya jawab 3 pertanyaan untuk disampaikan pada penyaji materi. Demikian Bapak Ibu. Makanya yang ini enggak di sini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya
Pada pagi ini saya ingin menyampaikan ide peranan pelajaran sejarah dalam pengembangan karakter siswa melalui pembelajaran berbasis nilai sejarah lokal di SMK Negeri 3 Surakarta. Latar belakang bahwa di SMK itu merupakan salah satu jenjang di dalam pendidikan formal yang ada di Indonesia untuk mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, karena pentingnya pendidikan karakter ini pada peserta didik atau pada siswa sangat penting sekali dalam membangun sumber daya manusia yang ada di Indonesia untuk menjadi manusia yang lebih kuat, lebih hebat. Idealnya, penerapan karakter di lembaga pendidikan diintegrasikan dengan mata pelajaran yang memiliki muatan kearifan lokal sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa yang ada. Salah satu sejarah Indonesia itu sebagai salah satu mata pelajaran yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Nah, di wilayah kita, di wilayah Surakarta ini, kita memiliki Keraton Kasunanan yang berada di wilayah Baluarti. Nah, ini sangat penting sekali bagi peserta didik atau sebagai siswa dalam pengembangan karakter, di mana Keraton Surakarta yang ada di Baluarti yang sudah berdiri sejak lama menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Salah satu keraton di mana keraton ini pada saat Indonesia merdeka itu juga tidak menyatakan bukan sebagai bagian wilayah, tetapi menyatakan bahwa Keraton Surakarta itu adalah sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia setelah merdeka, sehingga keraton ini memiliki nilai nasionalisme yang bisa dijadikan contoh untuk para pelajar. Apalagi Keraton Surakarta yang
sangat dekat sekali dengan sekolah, itu menjadi tempat yang paling strategis dalam membuat atau menguatkan karakter bagi peserta didik. Keraton Surakarta yang letaknya tidak jauh, ini menjadi salah satu tempat untuk belajar, untuk mengetahui benda-benda peninggalan bersejarah yang tidak membutuhkan biaya, kemudian tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk mengetahui tentang Keraton Surakarta ini. Kemudian untuk tujuan pelajaran sejarah di SMK, yang pertama adalah mengembangkan kemampuan dalam berpikir kronologis, kritis, dan kreatif. Kemudian yang kedua, mampu untuk membangun kepedulian sosial bagi membangun kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab, mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan nilai dan sikap kepahlawanan serta kepemimpinan, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan kemampuan mencari, mengolah, mengemas, dan mengkomunikasikan informasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pemahaman siswa SMK 3 terhadap pelajaran sejarah yang ada di kota Surakarta tercinta, untuk mengetahui posisi pelajaran sejarah sebagai salah satu komponen sistem pembentuk karakter siswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peranan pelajaran sejarah dengan pembelajaran berbasis nilai sejarah lokal terhadap pengembangan karakter siswa di SMK 3 Surakarta. Metode ini melalui pembelajaran berbasis nilai sejarah lokal, adanya aktor, pelaku, tempat, dan aktivitas. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama wawancara secara mendalam, observasi langsung, berperan aktif, analisis dokumen. Diharapkan hasilnya adalah bahwa peserta didik mengetahui tentang sejarah lokal yang ada di kotanya sendiri dengan baik. Pelajaran sejarah memiliki peran untuk mengembangkan karakter di sekolah dan pemahaman peserta didik untuk memiliki cinta tanah air dan cinta produk lokal seperti Keraton Surakarta. Kita juga memiliki Sangiran, sampai pahlawan nasional kita yang bernama Mahyora Ahmadi. Bahkan juga Surakarta juga memiliki masakan atau kuliner, serta kita memiliki bahasa Jawa yang sangat bagus. Kemudian peserta didik dapat secara langsung mengetahui sejarah yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Peranan sejarah, pelajaran sejarah dalam pengembangan karakter melalui pembelajaran berbasis nilai adalah sebagai berikut. 1. Sebagai komponen strategis dalam pengembangan karakter. 2. Sebagai media mewariskan nilai sejarah lokal. Cara menumbuhkan kreativitas sebagai penghubung dan melatih dalam melakukan penelitian sederhana. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator Pak Laswanto. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maisri Indrasuti yang sudah menyampaikan pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kami persilahkan mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan materi yang sudah dipaparkan. Silakan, kami persilakan. Dengan menghidupkan mic-nya mungkin nanti untuk mengajukan pertanyaan dari Bapak Ibu.
Ada Bapak Ibu? Saya ulangi sekali lagi, mungkin ada pertanyaan yang akan diajukan dari Bapak Ibu peserta dari seminar ini terkait dari pemaparan materi dari Ibu Mei Sri Indrastuti. Kami persilakan. Monggo Pak Artono, Nji. Terima kasih Pak Moderator. Tadi terkait pemaparan Bu Mei, penelitian tindakan untuk mapel sejarah, ada sedikit yang saya konfirmasi Bu. Mengapa pembentukan karakter pada mata pelajaran sejarah ini melalui pembelajaran sejarah lokal? Padahal kita ketahui mungkin tingkatannya bisa regional, bisa nasional. Kenapa yang didahulukan malah yang sejarah lokal terlebih dahulu? Terima kasih. Silakan Bu Mei untuk menjawab dari Baik. pertanyaan Pak Artono. Terima kasih Pak Las. Baik, terima kasih Pak Artono atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami bahwa sejarah lokal kita pelajaran sejarah itu menggunakan berbasis lokal untuk dalam rangka untuk pengembangan karakter peserta didik, memiliki rasa nasionalisme, cinta tanah air, di mana untuk memiliki rasa cinta tanah air itu peserta didik diajak untuk melihat kebanggaannya sebagai warga Surakarta, di mana kota Surakarta yang memiliki keraton Kasunanan yang berada di lingkungan Baluarti yang sangat dekat sekali dengan sekolah. Di mana keraton Surakarta ini yang sangat dekat dengan sekolah untuk belajar menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang keraton Surakarta ini, dari awal pembentukan keraton Surakarta, kemudian perjalanan keraton Kasunanan ini bekerja sama dengan pihak Belanda pada saat penjajahan, kemudian setelah merdeka, bagaimana masyarakat di keraton itu bukan melepaskan diri dari Indonesia, tetapi justru mendukung keikutsertaannya menjadi bagian dari NKRI, kemudian bagaimana budaya adat yang ada di di keraton, bahasa yang mereka gunakan, kemudian belajar dari benda-benda peninggalan yang ada, itu merupakan salah satu tujuan di dalam belajar itu yang tidak hanya anak-anak itu tidak hanya belajar dari buku, tapi juga belajar secara langsung para pelaku yang ada di situ. Misalnya kalau di keraton itu ada petugas ataupun ada abdi dalam yang ada di situ, itu bisa bercerita bagaimana keraton Surakarta di masa kejayaannya, sehingga anak-anak itu akan memiliki rasa nasionalisme, cinta tanah air. Ya, saya rasa sudah cukup Pak Har. Ya, demikian Pak Har, semoga bisa membantu menjawab. Demikian Pak Las, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Masih ada 2 menit untuk Bu Mei. Mungkin ada pertanyaan, 1 pertanyaan lagi. Kami persilakan.
Sudah cukup? Baik, ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, untuk pemaparan materi sekaligus tanya jawab dari pemaparan materi Bu Mei Sri Indra Sukti, Mapel Sejarah, kita cukupkan sampai ini. Kemudian kita akan lanjut ke pemaparan materi yang kedua. Sekali lagi terima kasih Bu Mei yang sudah menyampaikan pemaparan materinya. Iya, Pak, sama-sama. Untuk kesempatan yang kedua, kami berikan pada Bapak Cindy Triguna Eskom untuk menyampaikan pemaparan materinya secara singkat 5 menit, Pak Cindy. Nanti setelah selesai kita lanjut dengan sesi tanya jawab kembali. Terima kasih, monggo Pak Cindy, kami persilakan. Baik, cek, sudah mendengar suara saya? Sudah mendengar suara saya? Agak kurang keras Pak Cindy. Sudah mendengar suara saya? Sudah? Suara saya sudah Bisa terdengar? diperkeras sedikit lagi? Kurang begitu Bapak Ibu jelas, yang lain Pak mungkin? Cindy. Kurang jelas? Kurang besar sedikit. Ya, kurang volumenya kurang. Cek. Sudah belum, Pak? Masih Pak Cindy, masih agak kurang maksimal. Bentar. Kurang fokus Pak Cindy suaranya. Ya. Ya, sabar ya Bapak Ibu. Cek dulu. Wah, sudah satu ya. Cek. Sudah belum, Pak? Sudah lumayan Pak Cindy, monggo. Sudah? Sudah Pak Cindy. Ya, Sudah. baik. Monggo bisa dilanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. semuanya. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, kemudian Bapak Ibu pemateri, kemudian Bapak Ibu panitia seminar, dan Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati. Perkenankanlah pada pagi hari ini kami akan menampilkan karya ilmiah kami, pendidikan kelas kami. Akan saya tunjukkan, sebentar. Sudah kelihatan Bapak sekalian? Ya. Baik, untuk penelitian tindakan kelas kami dengan judul adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START berbantuan Kahoot untuk meningkatkan hasil belajar pada materi pembuatan video pendek siswa kelas 12 Multimedia 2 SMK Negeri 3 Surakarta semester genap tahun 2019 tahun 2020. Jadi ini sebelum pandemi Bapak sekalian. Adapun permasalahan atau latar belakang yang menjadi latar belakang dari penelitian tindakan kelas kami adalah karena adanya permasalahan-permasalahan antara lain. Yang pertama adalah hasil belajar mata pelajaran saya teknik pengolahan audio video masih rendah. Ya, terbukti dengan hanya 12 siswa yang memenuhi nilai KKM. Jadi sekitar 37,50% dan 20 siswa itu belum memenuhi KKM atau sekitar 50,50%. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu siswa tidak fokus, bahkan mengantuk dan bermain komputer. Karena pelajaran saya di lab, jam terakhir juga,
Biasanya kalau di suasana yang ada AC-nya itu kadang pada mengantuk. Nah, jadi yang ketiga adalah aktivitas guru lebih mendominasi daripada siswa. Jadi siswa lebih cenderung istilahnya pasif. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, kemudian penulis menyusun sebuah kerangka berpikir seperti ini. Kondisi awal, saat itu guru menggunakan metode demonstrasi dan serama, yaitu siswa banyak yang mengantuk, sibuk dengan komputernya masing-masing, dan tidak memperhatikan guru, tidak fokus. Akhirnya hasil belajar mengecewakan. Kemudian setelah itu dilakukan tindakan oleh guru, yaitu menerapkan model kooperatif tipe STAT berbantuan Kahoot. Nah, nanti Kahoot itu seperti apa akan saya jelaskan. Di siklus pertama, ya, jadi pembelajaran dengan model kooperatif tipe STAT berbantuan Kahoot dengan klasik mode klasik dengan menggunakan kombinasi kelompok siswa. Siklus pertama. Kemudian dilanjutkan siklus kedua, setelah ada refleksi dan sebagainya, dilanjutkan dengan siklus kedua, yaitu dengan model kooperatif tipe STAT berbantuan Kahoot dengan mode tim mode dengan menggunakan kelompok siswa yang berbeda. Jadi dalam tipe STAT ini antara 4 sampai 5 anak gabung, tapi kalau saat di lab berarti memang harus, karena harus koneksi dengan komputer, maka harus berdiri, duduknya ya berhadapan komputer, tidak berkumpul di satu tempat itu. Dengan hipotesis diduga dengan penerapan model kooperatif tipe STAT ini berbantuan Kahoot dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pembuatan video pendek kelas 12 multimedia 2 SMK Jakarta tahun pelajaran 2019-2020. Itu kerangka berpikirnya. Kemudian untuk desain penelitiannya, tahap-tahapannya yang pertama perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kemudian diterapkan sebuah siklus, siklus pertama dan kedua. Jadi siklus pertama juga seperti ini, 1, 2, 3, 4, siklus kedua 1, 2, 3, 4. Untuk tempat penelitiannya yang kita gunakan adalah di SMK Negeri Surakarta, tempat saya mengabdikan diri. Kemudian untuk populasinya, populasi ya adalah jurusan multimedia. Ya terdapat di multimedia 1 terdapat 30 siswa, 31 siswa, dan 12 multimedia 2 ada 32 siswa. Dan penulis menggunakan sampel kelas 12 multimedia 2. Maaf Pak Cindy, mungkin bisa lebih dipersingkat kembali mengingat keterbatasan waktu. Ya, baik. Untuk teknik pengumpulan data, dokumentasi, dan tes. Kemudian untuk siklus pertama sudah saya sampaikan di kerangka berpikir tadi menggunakan mode klasik. Kemudian yang kedua menggunakan mode tim. Untuk hasil pengamatan dalam siklus pertama ternyata hasil belajar meningkat, hasil belajar siswa meningkat, kemudian motivasi siswa meningkat, ya. Tapi kurang maksimalnya karena interaksi siswa kurang maksimal dan mengerjakan sendiri-sendiri. Habis di situ dilanjutkan dengan siklus yang kedua menggunakan supaya interaksinya bertambah, maka diganti dengan dirubah dengan tim mode. Jadi nanti bisa bekerja dengan tim. Hasil refleksi dari siklus 1 yaitu
ternyata nilai siswa secara klasika belum tercapai sesuai indikator yang direncanakan, maka perlu dilanjutkan pada siklus kedua. Nanti peningkatannya ini. Nah, adapun analisis nilainya, yang pertama, untuk siklus pertama ada peningkatan 2,97%, kemudian siklus 2 5,26%. Artinya, ada kesimpulan bahwa ada peningkatan hasil belajar pada materi pembuatan video pendek melalui penerapan model kooperatif tipe STAT berbantuan Kahoot. Jadi saat siswa menggunakan Kahoot, terlihat mukanya sedang senyum, berarti dia memang sangat menikmati, karena ini media belajar berbasis permainan Bapak sekalian. Barangkali itu, tapi sebelumnya barangkali itu Bapak sekalian, presentasi dari saya. Sebenarnya ingin saya tampilkan videonya saat anak-anak mengikuti pembelajaran dengan Kahoot, tapi karena keterbatasan waktu, maka saya tutup sekian. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Cindy yang sudah memaparkan penyajian materinya secara singkat. Untuk selanjutnya kami persilakan satu pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan materi yang disampaikan. Kami persilakan. Mudah-mudahan ada. Kalau tidak ada, berarti yang disampaikan oleh Pak Cindy sudah sangat jelas, Pak Cindy. Pak Srianto, monggo. Bisa mendengar suara saya? Pak Srianto, monggo. Oh, Pak Iri, Pak Iri. Monggo Pak Iri. Saya dulu atau? Dulu, langsung Pak Iri aja dulu. Oh, siap. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya dari nama Sari Rinartono untuk bertanya ke Bapak Cindy Triguna Eskom. Pertanyaannya, selain Kahoot, apakah ada media pembelajaran yang berbasis permainan yang membuat peserta didik itu lebih senang, Pak? Terima kasih. Silakan Pak Cindy, langsung dijawab pertanyaan dari Pak Eri. Baik, terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Sebenarnya banyak yang bisa kita eksplorasi Bapak sekalian, karena sekarang eranya era digital, ya kita harus bagaimana untuk bisa explore, bisa survive dan sebagainya. Bapak Ibu bisa coba menggunakan selain Kahoot ada juga Quizzes Bapak sekalian, Quizzes, kemudian Dragon Learn, ya. Ini untuk guru matematika, coba untuk Dragon Learn itu bagus banget itu. Itu juga ada Olimpiade Matematika di Dragon Learn itu. Kemudian ada Socrative, ada Quizlet. Kalau guru-guru multimedia mungkin kayak Pak Heri juga bisa membuat sendiri ya. Itu Bapak sekalian. Sementara itu saya kembalikan. Oke, cukup. Sudah terjawab ya Pak Heri? Siap, terima kasih. Terima kasih. Untuk satu pertanyaan lagi, masih ada 2 menit. Monggo, Pak Srianto. Atau yang lainnya? Masih ada waktu Pak, boleh bertanya? Ya, 2 menit masih Bu. Sudah berjalan setengah menit. Apa yang menjadi perbedaan antara siklus pertama dan kedua? Terima kasih.
Pak Cindy bisa menjawab pertanyaan dari Dani. Baik, terima kasih Ibu apa itu? Bu Dani ya. Bu Dani ya. Jadi untuk siklus pertama dan kedua, jadi itu ada mode klasik dan ada mode tim. Untuk mode klasik itu, jadi tiap anak mengerjakan, walaupun sudah dibentuk kelompok, anak-anak mengerjakan sendiri-sendiri. Kemudian hasilnya nanti kalau sudah ada hasil nilainya itu baru di total nilainya. Nah, kemudian tapi setelah saya lihat ternyata anak-anak itu mengerjakan sendiri-sendiri ya, egonya sendiri mengerjakan sendiri tanpa ada kerjasama dalam tim itu. Jadi nilainya untuk nilai bersama. Kemudian di siklus 2 itu dengan mode tim. Mode tim itu berarti anak-anak bersama-sama mengerjakan untuk mendapatkan satu nilai bersama begitu. Jadi mungkin interaksinya bukan mungkin, jadi interaksinya lebih bagus, kerjasama lebih bagus di siklus yang kedua. Begitu Bapak sekalian. Ya, terima kasih Pak Cindy. Ya, baik. Bapak Ibu, untuk kesempatan yang kedua, saya cukupkan sampai ini. Untuk selanjutnya akan kita sambung dengan pemaparan materi yang ketiga dari Ibu Srining Hasuti untuk mapel PPKN. Gitu. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan pada Ibu Srining Hasuti SPD untuk memaparkan materinya. 5 menit kami persilakan Bu Srining. Ya, terima kasih atas kurang nanti itu. Presentasi jendela. Sudah belum? Maaf Pak Cindy, untuk PowerPoint-nya bisa di stop dulu Pak Cindy. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Moderator. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta seminar pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil penelitian tindakan kelas kami yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar dan Aktivitas Belajar Pendidikan Kewarganegaraan, materi pokok hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah melalui Directed Reading Activity dengan memanfaatkan media internet sebagai sumber belajar bagi siswa kelas 10 AKS 1 SMK Negeri 3 Surakarta, semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Kondisi awal di kelas kami atau sebagai latar belakang masalah, yaitu hasil belajar PPKN masih rendah, kemudian siswa juga masih kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran PPKN. Selain itu, siswa tidak fokus saat pelajaran berlangsung, sehingga beberapa siswa ada yang mengantuk ataupun di saat belajar. Kemudian strategi pembelajaran yang digunakan kurang melibatkan aktivitas siswa secara langsung, sehingga pembelajaran lebih didominasi oleh aktivitas guru. Kemudian
model pembelajaran yang dilaksanakan pun kurang mengarahkan terhadap pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga peran aktif siswa dalam proses pembelajaran kurang diperhatikan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, kami berusaha untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode pembelajaran Directed Reading Activity atau sering disebut dengan DRA, dengan memanfaatkan media internet sebagai sumber belajar. Rumusan masalah yang kami buat adalah apakah strategi pembelajaran DRA dengan memanfaatkan media internet sebagai sumber belajar dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan kewarganegaraan, materi pokok hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah bagi siswa kelas 10 AKS 1 SMK Negeri 3 Surakarta semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Perumusan masalah yang kedua, kalau tadi yang pertama meningkatkan hasil belajar, nah untuk yang kedua ini adalah meningkatkan aktivitas belajar pendidikan kewarganegaraan. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan penerapan metode Directed Reading Activity bagi siswa kelas 10 AKS 1 SMK Negeri 3 Surakarta semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian manfaat penelitian ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya kajian teori yang meliputi pembelajaran PPKN, hasil belajar, strategi pembelajaran DRA, media internet, dan penilaian hasil belajar. Adapun langkah-langkah strategi pembelajaran DRA atau Directed Reading Activity adalah yang pertama membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Kemudian guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran, membaca dalam hati wacana yang sudah disediakan oleh guru. Siswa bekerja sama saling membacakan dan menanggapi isi materi bacaan atau ide pokok ditulis di lembar kertas. Selanjutnya mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang terakhir, guru membuat kesimpulan bersama dan memberikan penguatan terhadap tanggapan siswa dan memperluas gagasan-gagasan. Kerangka berpikir. Mungkin langsung bisa ke hasil dan simpulan dari penelitian, biar waktunya bisa. Iya, Pak. Langsung kita masuk pada kesimpulan, ya, bahwa DRA atau Directed Reading Activity dengan memanfaatkan media internet sebagai sumber belajar dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan siswa kelas 10 AKS 1 SMK Negeri 3 Surakarta semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Peningkatan terjadi dari prasiklus ke siklus pertama dan siklus pertama ke siklus kedua. Saya kira pemaparan dari hasil penelitian saya kami cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Monggo. Baik, terima kasih Ibu Srini Asuti SPD yang sudah menyampaikan pemaparan materi secara singkat menyambung kegiatan tersebut. Kami persilahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang akan bertanya. Kami persilakan. Waktu ada 8 menitan. Kesempatan pertama, kami persilakan. Yang bertanya kami persilakan untuk mic-nya langsung dihidupkan saja.
Siapa ini? Bu Anjar nih. Halo. Bu Dita, ya, monggo Bu Dita. Pak, saya pertanyaan Bu Dita, saya kami ketik. persilakan Bu Dita. Pertanyaan saya ketik, Pak. Monggo dilihat. Kuning. Pertanyaannya diketik. Yeah. Atau disampaikan langsung aja Bu Dita. Bu Dian juga mau tanya itu sepertinya. Ya, monggo Bu. Oke, ini pertanyaan dari Bu Dita, ya. Saya bacakan aja, ya, Bu Dita. Apa manfaat yang didapatkan dari melaksanakan penelitian ini? Itu pertanyaan dari Bu Dita. Bu Srining bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kami silakan Bu Srining. Manfaat dari penelitian yang kami lakukan di kelas 10 AKL 1 SMK Negeri 3 Surakarta itu adalah untuk bisa mendeskripsikan penerapan metode Directed Reading Activity bagi siswa kelas 10 AKL 1 SMK Negeri 3 Surakarta. Begitu jawaban saya. Demikian Bu Dita, jawaban dari Bu Sri Ning. Cukup, ya? Pak Las, boleh ikutan bertanya? Pak Laswanto, boleh bertanya? Bu Ari, ya? J. Bu Ari. J. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Las. Nih materinya menarik semua, J. Luar biasa sekali dan saya jadi tergerak ingin belajar membuat PTK ini. Untuk Ibu Ning, pertanyaannya saya, ada tidak kendala, hambatan saat Ibu melakukan PTK ini, Bu? Dan berapa siklus Ibu melakukannya, Bu? Oh ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Bu Ari. Kendala yang saya alami ketika saya melakukan penelitian itu karena medianya internet, itu kendalanya adalah ketika siswa tidak mempunyai kuota. Nah, itu bisa diatasi dengan ditethering oleh temannya. Dan kendala yang lain apabila ada siswa yang tidak punya HP. Nah, solusinya adalah untuk bisa bersama-sama membaca milik temannya. Kemudian siklus yang saya lakukan itu ada 2. Jadi setelah ada prasiklus, kemudian pertama atau siklus pertama dilakukan siklus yang kedua. Setelah itu sudah selesai diambil kesimpulannya. Seperti itu jawaban saya, Bu Ari. Terima kasih, Bu. Saya mau bertanya, Pak. Yang sudah menjawab pertanyaan. Ya, Bu Dian, monggo terakhir, Ya, pertanyaan terakhir ini. untuk Bu Srining. Monggo. Saya mau tanya Bu Srining, apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran Directed Reading Activity? Ya, terima kasih Bu Dian yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada saya. Yang dimaksud dengan strategi pembelajaran Directed Reading Activity adalah kerangka berpikir untuk merencanakan pembelajaran, membaca suatu mata pelajaran yang menekankan membaca sebagai media pengajaran, atau bisa dikatakan dengan bahasa lain adalah strategi untuk mengembangkan atau memperkuat kemampuan membaca siswa. Begitu Mbak jawaban dari saya. Iya Bu. Matur nuwun. Terima kasih Bu Srining.
kita cukupkan untuk kesempatan dari Bu Srining menyampaikan pemaparan materi sekaligus sesi tanya jawab. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Srining Astuti. Baik Bapak Ibu, untuk pemaparan materi yang keempat adalah dari Bapak Hartono SSI MPD. Waktunya kami berikan pada Bapak Hartono SSI MPD untuk menyampaikan materi. Silakan Pak R. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, peserta seminar publikasi ilmiah PTK SMK 3 Surakarta dan beberapa sekolah yang lain, perkenankan saya menampilkan presentasi kami. Judulnya adalah Peningkatan Prestasi Belajar Simulasi dan Komunikasi Digital Masa Pandemi COVID-19 melalui model Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Peserta didik kelas 10 Multimedia 2 SMK Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 2020-2021. Jadi ini kami laksanakan pada semester ini, Ibu Bapak. Pendahuluan sekaligus latar belakang. Kurikulum SMK didesain untuk menyiapkan tamatan yang siap kerja, profesional, dan selaras sesuai dengan kebutuhan industri dunia kerja. Prestasi belajar peserta didik dengan penerapan model pembelajaran sebelumnya masih rendah, yaitu pada KD 3.6 dan 4.6. Kemudian pada KD 3.7, 4.7 dengan materi electronic book atau e-book dengan karakteristik bersifat real, tetapi ada kompleksitas yang lumayan tinggi dan harus menggunakan berbagai sumber daya. Kami temui beberapa masalah dalam pembelajaran karena kita pandemi yang diterapkan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Antara lain yang kami identifikasi pertama yaitu semangat belajar peserta didik, kemudian tingkat partisipasi yang belum begitu menggembirakan Bapak Ibu ya. Mungkin masih kisaran 50-an% yang aktif ya, yang lainnya cenderung pasif. Kemudian ada kesulitan komunikasi belajar secara langsung dengan peserta didik. Kadang-kadang mereka responnya lambat. Kemudian problem yang kedua, karena belajar dari rumah, sekolah negeri, sekolah pelangi, ya, sehingga sarana prasarana yang dimiliki peserta didik ada kesenjangan. Ada yang sangat lengkap, ada yang menengah, ada yang sangat minim. Kemudian yang ketiga, platform. Jadi hampir 9 bulan pandemi ini kita mencari platform yang paling sesuai dengan peserta didik, sesuai dengan karakteristik anak-anak kita di SMK 3 Surakarta. Ada beberapa platform yang kami pakai dan kami kombinasikan. Tujuan penelitian tindakan ini yaitu mengetahui pengaruh model yang kami pakai STEM tadi berbasis proyek terhadap prestasi belajar materi e-book Mapel Simkomdik. Deskripsi penelitian, mata pelajarannya simulasi dan komunikasi digital semester gasal tahun pelajaran ini kelas 10 Multimedia 2 materi pokok e-book, tempat di SMK Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 2020-2021 masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.
Ini adalah sintak atau tahapan model pembelajaran STEM. Kami mengadopsi 5E dari Morgan, yaitu tahapan pertama engagement, ya. Jadi menjalin komunikasi dengan peserta didik, menentukan proyek. Kemudian tahapan kedua eksplorasi, yang ketiga eksplanasi, yang keempat extension, dan yang terakhir evaluasi. Siklus ini 2 kali Ibu Bapak, dan selalu dievaluasi penerapannya di akhir proses pembelajaran. Nah, ini screenshot dari proses pembelajaran yang kami laksanakan. Yang kiri ini adalah meeting dengan peserta didik. Seperti tadi yang saya matur, ini partisipasinya belum begitu menggembirakan Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah yang SS yang kanannya ini adalah drive yang kami sediakan untuk menampung atau kantong tugas e-book dari 69 peserta didik. Ini untuk kelas 10 MM2 juga belum maksimal untuk hasil tugasnya. Kemudian yang 3 bawah ini adalah contoh e-book yang mereka hasilkan Bapak Ibu. Kebetulan KD 3747 ini bersamaan dengan Hari Pahlawan Nasional, peringatan Hari Pahlawan Nasional, sehingga kami kaitkan keterkiniannya dengan membuat e-book biografi dari pahlawan-pahlawan Indonesia. Tapi kemarin lebih spesifik untuk pahlawan nasional yang berasal dari Solo Raya. Ini Ibu Bapak bisa mirsani. Yang kiri adalah pahlawan nasional Ignatius Slamet Riyadi, kemudian yang tengah Albertus Sugiyapranata, dan yang kanan adalah Raden Mas Said. Nah, dari hasil proyek yang siswa kerjakan sangat bervariatif Ibu Bapak. Kesenjangannya sangat tinggi ya, ada yang sangat baik, ada yang rata-rata dan minim. Ini kira-kira nilai pengetahuan yang didapatkan dari penerapan tindakan yang kami laksanakan. Jumlah pesertanya hanya 35 Ibu Bapak, karena ada satu si kembar itu yang mungkin tidak cocok dengan sekolah kita, sehingga beliaunya tidak bisa berlanjut. Ada nilai rata-rata, ada nilai rendah, nilai maksimal, dan simpangan. Ini secara histogram dari data yang sebelumnya tadi untuk distribusi nilai pengetahuan. Kemudian untuk nilai keterampilan seperti ini Ibu Bapak, ya. Jumlah datanya atau subjeknya ada 35 peserta juga. Ada nilai rata-rata, nilai rendah, nilai tertinggi, dan standar deviasi atau simpangan. 2 menit Pak ini, untuk penyampaian materi. Histogramnya seperti itu Ibu Bapak. Terus ini kesimpulannya, dengan penerapan STEM ini science, karena tadi materi sejarah berarti menggabungkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sejarah, teknologi tentunya untuk memproduksi proyek e-book, kemudian engineering-nya itu dengan penggunaan aplikasi, dan matematiknya. Matematiknya juga terlibat di sini karena untuk menentukan jenis ukuran kertas yang paling sesuai dengan mungkin taruhlah keluarannya diterapkan di Android. Ini ada peningkatan prestasi belajar dari siklus 1 ke siklus 2. Nah, dari data yang kami sajikan sebelumnya, yaitu untuk nilai pengetahuan rata-rata 82. Kemudian kesimpulan kedua hampir sama Ibu Bapak, tetapi di sini fokus untuk nilai keterampilan sama juga Ibu Bapak, yaitu sekitar nilai rata-rata 82. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Ibu Bapak, mohon masukan saran terkait ikhtiar penelitian tindakan kami. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak R. Luar biasa, waktunya bisa sesuai. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kami persilahkan. Mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan pada Pak R terkait materi yang sudah disampaikan. Kami persilahkan.
Monggo yang bertanya bisa langsung menghidupkan mic-nya saja. Ada 8 menit untuk sesi pertanyaan. Itu, silakan. Pak Eri, Pak Cindy, monggo. Bu Anjar dari tadi angkat tangan sebenarnya. Ya, Pak. Saya mau bertanya, Pak. J, Bu. J, monggo Bu Mei. Ya, Langsung terima aja, Bu Mei, kasih nanti atas langsung Pak Ardi. kesempatannya. Saya ingin bertanya bagaimana strategi meningkatkan partisipasi peserta didik. Terima kasih. Itu saja, Pak. Langsung saya tanggapi Pak moderator untuk menghemat waktu. Terima kasih Bu Mei pertanyaannya, bagus sekali. Mungkin di pembelajaran jarak jauh ini problem kita semua sama Bapak Ibu. Jadi partisipasi peserta didik rendah. Partisipasi bisa terkait dengan motivasi belajar, kehadiran maupun pengerjaan tugas. Hampir semuanya problemnya sama. Bahkan ada yang lost kontak sama sekali. Sampai akhir semester ini tidak begitu responsif. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, kami kan punya tim, kita komunikasi terus dengan Ibu Bapak wali kelas, dengan guru BK yang punya hak untuk visit ke tempat tinggal masing-masing. Dan bahkan kami juga komunikasi langsung dengan peserta didik yang low respon tadi. Alhamdulillah di tempat kami ada punishment juga. Kemarin sampai PTS, penilaian tengah semester, ada ini rahasia dapur Bapak Ibu, tapi ini perlu disampaikan. Terpaksa tidak bisa melanjutkan studi di SMK 3 Surakarta karena tadi komitmen untuk mengikuti pembelajaran rendah, sehingga manajemen dan melalui proses yang bertahap yang bersangkutan mungkin lebih cocok di tempat lain. Kemudian yang kedua ini strateginya Bapak Ibu. Kami presensinya tidak presensi di depan. Presensinya adalah tugasnya. Jadi saya dari awal komitmennya mengumpulkan tugas itu sekaligus tanda bukti sebagai presensi. Karena ada fenomena hanya mengikuti presensi tetapi proses berikutnya tidak ikut. Itu selalu kami sampaikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, strateginya menjalin komunikasi langsung dengan peserta didik. Banyak yang menjapri ke kita, ya harus sabar ya Bapak Ibu ya. Mengajar misal taruhlah 4 rombongan belajar ya, kali 36 kan hampir 140-an ya. Ada yang japri ya, kita telaten. Mungkin malam hari atau apa, kita memberikan solusi-solusi terkait kesulitan mereka dalam pembelajaran. Mungkin itu Bu Mei, strategi kami dan mungkin hampir sama diterapkan oleh Ibu Bapak semuanya di tempat kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Hartono atas penjelasannya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Las. Masih satu kesempatan lagi. Saya mau tanya, Bu Srining langsung saja. Ya. Bu Srining langsung saja, nanti langsung Pak Ar menanggapi. Oh, iya. Pertanyaan saya untuk Pak Hartono, platform apa yang paling sesuai dengan pembelajaran Simkom di SMK Negeri 3 Surakarta? Matur nuwun Bu Srining Hastuti. Pertanyaan yang bagus. Platform itu berarti kan mesin yang kita pakai. Ini sepemahaman saya sampai akhir November kemarin Kemendikbud belum merekomendasikan platform yang disarankan untuk kita pakai mungkin karena antar satu daerah dengan yang lain tidak sama sumber dayanya, sehingga itu diserahkan penuh ke satuan pendidikan.
kebetulan yang kami pakai Ibu Bapak, SMK 3 Surakarta sudah punya portal pembelajaran jarak jauh, itu yang kami pakai. Tetapi kita yakin peserta didik 99% gawainya atau gadgetnya adalah Android, sehingga platform yang satu vendor atau satu perusahaan dengan Android kita tahu semua ya Bapak Ibu, tentunya Google. Google berarti kami gabungkan atau kami blended dengan Google Classroom. Selain itu yang ketiga dikombinasikan dengan WhatsApp Group ya, WhatsApp Group plus Japri. Nah, itu berarti yang kami pakai 3, PJJ SMK 3 Surakarta, Google Classroom, dan WhatsApp Group beserta Japrinya. Itu platform yang kami pakai untuk mengkondisikan atau intervensi proses pembelajaran kami. Ngoten, Ibu. Nggih, Mak, matur nuwun. Ya, terima kasih untuk sesi dari Pak Hartono. Cukup ya, kita akhiri sesuai dengan waktu yang sudah kita tetapkan. Terima kasih Pak Har sudah menyampaikan materinya dan terima kasih Bapak Ibu bertanya. Untuk sesi yang kelima, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Heri Eskom. Oh iya. Kami berikan pada Pak Heri total 15 menit untuk nanti sesi pemaparan materi dan sekaligus tanya jawab. Pak Heri, monggo kami persilakan. Ya Pak, sudah mendengar suara saya? Sudah Pak Heri. Oke. Tambah keras sedikit ya Pak Heri. Ya Pak, siap. Jadi monggo lanjut Pak Heri. Halo Pak Heri. Mohon maaf Pak, baru ada terkendala sebentar. Oke. Sudah kelihatan jelas Pak Heri. Internetnya masih problem, nunggu sebentar. Sudah kelihatan Bapak? Sudah Pak Heri. Ya. Bisa dilanjut Pak Heri. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Perkenalkan nama saya Heri Nartono. Untuk judul yang saya teliti adalah peningkatan nilai keterampilan desain style multimedia interaktif dengan model project based learning berbantuan aplikasi HTML Codeplay pada peserta didik kelas 12 Multimedia 2 SMK Negeri 3 Surakarta semester gasal tahun pelajaran 2020-2021. Ini pada waktu saat pandemi Bapak Ibu. Untuk permasalahan di sini yaitu pada mata pelajaran DMI, pelajaran tersebut adalah pengampunya gurunya yaitu saya, yaitu menggunakan metode yang sebelumnya yaitu metode discovery learning pada peserta didik kelas 12 MM2 dan mendapatkan hasil nilai keterampilan terdapat beberapa banyak peserta didik di bawah nilai KKM. Di sini banyak beberapa anak yang mengerjakan kurang lebihnya belum maksimal. Yang kedua yaitu menggunakan aplikasi WhatsApp Group. WhatsApp di sini adalah grup besar yang bernama DMI. Untuk permasalahan selanjutnya yaitu aplikasi yang dipakai adalah belum begitu responsif dan peserta didik harus menuliskan dengan benar skrip kode tersebut dalam membuat style multimedia pada KD 3.6 dan 4.6, yaitu memahami untuk KD 36 memahami style pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif, sedangkan yang KD 4.6 adalah keterampilannya membuat style pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Selanjutnya,
Untuk selanjutnya, kalau pada siklus pertama yaitu kelihatan tidak Bapak Ibu di sini? Kelihatan Pak Eri. Kelihatan nggih? Untuk siklus satunya kelihatan nggih gambarnya? Oh, berhenti. Berhenti. Belum. Coba saya Mungkin bisa slide tampilan, Pak. Pilih yang jendela itu. coba saya setup dulu, Pak. Ini koneksi saya agak bermasalah ini. Pakai tethering nih. Terputus ya Pak Eri. Gimana ini sudah kelihatan, Pak? Ini saja nggih? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan nggih Bapak Ibu? Sudah nggih. Saya lanjutkan, tadi permasalahannya sudah sampai kurang lebihnya 3. Untuk gambarnya di sini ada beberapa gambaran. Siklus pertama itu kita untuk awal prasiklus itu peserta didik hanya dalam grup besar seperti poin di 2 ini diskusi grup besar bernama DMI. Untuk siklus pertama ini dibuat siklus pengelompokan kecil-kecil di mana setiap grup itu ada beberapa anak dalam satu kelompok di siklus pertama. Sedangkan di siklus pertama ini menggunakan aplikasi bernama TrapEdit. Terus ternyata di siklus pertama belum selesai karena banyak terdapat beberapa anak yang belum maksimal. Dilanjutin ke siklus kedua. Siklus kedua kita ganti untuk menaikkan nilai keterampilan, yang diteliti adalah nilai keterampilan. Di siklus 2 kita rubah menggunakan aplikasi SPCK Editor. Di SPCK Editor terjadi beberapa kenaikan. Nah, terus untuk siklus ketiga ini sewaktu anak kemarin dia menggunakan aplikasi bernama HTML Code Play, yaitu berbasis game, tetap di Android juga ya Bapak Ibu. Saya lanjutin. Nah, ini adalah indikator keberhasilan dari prasiklus dari jumlah peserta didik dari 16 naik siklus pertama jadi 22 tuntas, naik ke siklus 2 jadi 29, ke siklus 3 jadi 36. Berarti ketuntasan maksimal 100%. Nah, yang ini adalah untuk diagram barnya. Diagram bar tersendiri bisa diketahui bahwa perbandingan setiap dari prasiklus terdapat kenaikan yang lumayan besar Bapak Ibu. Untuk hasil tindakan sendiri yang diteliti adalah nilai rata-rata juga. Untuk nilai rata-rata per kelas, nilai rata-rata dari satu siklus itu dari prasiklus nilai rata-ratanya 73,58, naik ke siklus pertama terjadi kenaikan menjadi 74,94, siklus kedua menjadi 77,22, sedangkan siklus ketiga terdapat kenaikan lumayan jadi 80,97, dan bisa dilihat dari diagram barnya ini terjadi beberapa kenaikan. Dari kelas 12 multimedia 2 untuk siklus dari siklus awal dari prasiklus naik jadi siklus pertama, naik lagi di siklus kedua, dan sampai siklus ketiga kurang lebih 36 siswa peserta didik pada kelas 12 multimedia menggunakan model project based learning. Yang diteliti adalah nilai keterampilannya berhasil kurang lebih 100% menggunakan berbantuan HTML Code Play dengan penelitian nilai keterampilan. Kurang lebih itu. Saya kembalikan ke Bapak Moderator, Bapak Laswanto. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eri Nartono, Eskom yang sudah menyampaikan inti dari materinya.
Ada waktu 8 menit Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan jika ada yang bertanya, nanti langsung ditanggapi Pak Heri langsung saja. Mungkin kami dulu, Pak Moderator. Ya. Perkenalkan, ya. Saya Hartono dari SMK 3 Surakarta, Ibu Bapak. Tadi Bapak Heri Nartono sudah memaparkan penelitian tindakan untuk mapel DMI, desain media interaktif ya, desain multimedia interaktif. Ini di kelas 12. Mungkin boleh lebih spesifik Pak Heri, metode pembelajaran apa yang panjenengan gunakan pada saat penelitian tersebut, dan mungkin bisa dijelaskan ke kami langkah-langkahnya apa saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hartono SSI MPD. Untuk pertanyaan pertama, bagus Bapak. Untuk pertanyaan pertama yaitu menggunakan metode STAT, Pak. Ya, metode STAT itu kita buat yaitu menggunakan metodenya pengelompokan seperti tadi, yaitu anak diberi permasalahan yaitu tentang keterampilan, kemudian diberi beberapa kuis tentang keterampilan tersebut, kemudian anak membentuk beberapa kelompoknya yang seperti tadi saya pada gambar tersebut terdiri beberapa anak dalam satu kelompok. Itu ibaratnya kemampuan berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, dicampur menjadi satu. Kemudian bahan materi yang telah dipersiapkan itu didiskusikan pada kelompok tersebut dengan mencapai kompetensi dasar, yaitu pembelajaran bersifat STAT. Dan guru memfasilitasi seperti siswa mengarahkan atau memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari, sehingga peserta didik itu seolah-olah ada yang mendampingi, begitu Bapak. Dan memberikan penilaian, penghargaan penilaian pada tingkat peserta didik. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, sudah terjawab ya Pak. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, 4 menit terakhir ini. Pak Cindy kayaknya tadi sudah angkat tangan ya. Pak Cindy, monggo, kami silakan. Terima kasih untuk Pak Heri. Saya belum jelas tadi untuk perbedaan di siklus 2 dan siklus 3, Pak Heri, mau dijelaskan singkat. Terima kasih. Ya. Perbedaan pada penelitian nih Pak. Ya. Terima kasih Pak Cindy Eskom. Perbedaannya itu terdapat perbedaan, yaitu yang pertama adalah tentang aplikasi Bapak. Aplikasi yang pertama yaitu pada siklus 2 menggunakan SPCK Editor, sedangkan di siklus 3 yaitu menggunakan aplikasi HTML Code Play. Nah, di SPCK Editor ini lebih membantu dan responsif terjadi troubleshooting. Contohnya anak mengetikkan suatu skrip, skripnya apabila ada kesalahan sudah ada tanda pentungnya Bapak. Itu di aplikasi tersebut. Nah, sedangkan di siklus ketiga itu HTML Code Play yang notabene berbau-bau tentang game, jadinya anak itu suka mencoba dan mencoba lagi dan menghasilkan skrip yang benar, kurang lebihnya begitu. Dan untuk beberapa penelitian yang di siklus 2 itu peserta didik membantu guru membantu peserta didik pada waktu permasalahan saja kalau diminta. Kalau tidak diminta, guru tersebut tidak akan menjawab, hanya monitoring. Sedangkan di siklus 3 yang memegang penuh peran diskusi itu adalah peserta didik sendiri dan guru hanya monitoring saja. Yang diteliti kurang lebihnya begitu Bapak Cindy. Terima kasih. Ya, sudah terjawab pertanyaan Pak Cindy. Waktunya sudah cukup untuk Pak Heri Nartono. Ya. Terima kasih Pak Heri yang sudah menyampaikan pemaparan materi dan Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke sesi yang terakhir, sesi yang ke-6, yang nanti akan disampaikan penyajinya adalah Bapak Agus Sri Haryadi SPD. Saya ingatkan Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan presensi. Presensi secara online-nya jangan lupa.
Oke, berikutnya untuk sesi terakhir Bapak Agus Haryadi SPD, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparan materinya sekaligus sesi tanya jawab 15 menit berjalan. Ya. Kami persilakan Pak Agus, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Perkenankanlah, nama saya adalah Agus Haryadi, guru mapel matematika di SMK Negeri 3 Surakarta, yang saya akan menyampaikan hasil PTK kami. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah bagus. Sudah. Yang ini Bapak Ibu semuanya, ini adalah PTK saya yang tentang judulnya adalah upaya meningkatkan prestasi belajar matematika pada materi program linear melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning bagi siswa kelas 10 AKL 2 SMK Negeri 3 Surakarta semester dasar tahun pelajaran 2020-2021. Latar belakang masalah yang kami ambil dari untuk PTK ini yaitu tentang identifikasi masalahnya. Yang pertama tentang prestasi belajar matematika yang masih rendah. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran menggunakan ceramah bervariasi masih kurang mencapai hasil yang diharapkan. Model pembelajaran yang digunakan guru kurang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi yang kita ajarkan. Dan yang keempat, ada sebagian siswa yang bersikap a priori negatif pada pembelajaran matematika. Analisis masalah yang kami ambil yaitu adalah berdasarkan identifikasi masalah, peneliti akan mengangkat permasalahan tentang upaya meningkatkan prestasi belajar matematika pada materi program linear melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning bagi siswa kelas 10 AKL 2 SMK Negeri 3 Surakarta semester dasar tahun pelajaran 2020-2021. Rumusan masalahnya, apakah prestasi belajar siswa meningkat melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning pada materi program linear bagi siswa kelas 10 AKL 2 SMK Negeri 3 Surakarta semester dasar tahun pelajaran 2020-2021. Tujuannya yaitu adalah untuk meningkatkan prestasi belajar matematika pada materi program linear bagi siswa kelas 10 AKL 2 SMK Negeri 3 Surakarta semester dasar tahun pelajaran 2020. Dari kemarin yang kami... Slide-nya kok kurang maksimal ya Pak Agus ya, maaf. Di Maksudnya? full screen Pak Agus. Ini Shift sudah F5. Slideshow, nggih. Kirinya 100%. Nggih, di slideshow. Nggih niku. Oke. Nggih. Nah, oke, itu tadi ya yang kami ambilkan yaitu tentang Discovery Learning. Dari sebelumnya ini kami tampilkan hasil penelitian tabel prestasi belajar matematika praksik yang pertama tentang prasiklus. Nih, ketuntasan yang sebelum adanya PTK, sebelum adanya penelitian kelas ini,
dari jumlah 36 siswa, yang tuntas cuma 20 siswa, dan yang tidak tuntas ada 16 siswa. Jadi ada persentasenya 55 dan 45. Ini diagram ketuntasan prestasi belajar matematika untuk yang kelas siklus. Nah, setelah itu kita gunakan penelitiannya tentang PTK ini, pendidikan TK ini untuk siklus yang pertama, kami dapatkan ada peningkatan ketuntasan, yaitu ada 26 siswa yang tuntas dan tidak tuntasnya ada 10 siswa dari 36 siswa. Nah, setelah kita laksanakan, karena pada siklus pertama belum ada yang istilahnya belum maksimal tentang PTK ini, kita gunakan siklus yang kedua. Dari hasil siklus yang kedua, kita dapatkan ketuntasan anaknya, yaitu ada, alhamdulillah semuanya tuntas dan tidak ada yang tidak tuntas dari 36 siswa. Diagram ketuntasannya. Ketuntasan prestasi belajar matematika prasiklus, siklus 1 dan kedua. Nih, tadi sudah kami sampaikan di depan, ini adalah rangkumannya dari prasiklus, siklus 1 dan siklus kedua. Ada peningkatan dari 20 siswa menjadi 26 dan menjadi 36 siswa dari yang tuntas. Dua menit lagi Pak Agus waktunya. Nah, nilai rata-rata per siklus yang kami dapatkan seperti ini. Prasiklus ada 73,89 siswa. Nilai rata-ratanya 73,83. Siklus pertama 80,83 dan siklus yang kedua 85. Ini adalah grafik kenaikan nilai rata-rata setiap siklusnya dari siklus prasiklus, siklus 1 dan siklus kedua. Kesimpulan, berdasarkan hipotesis tindakan, kami menunjukkan adalah prestasi belajar matematika pada kondisi awal 20 siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar setelah dilakukan tindakan siklus pertama naik menjadi 26 siswa. Pada siklus kedua naik juga menjadi 36 siswa, berarti 100%. Nilai rata-rata naik dari 73 tadi ini siapa ini. Kemudian kesimpulan, terima kasih atas partisipasinya yang kami sampaikan. Terima kasih. Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Agus sudah membawakan materinya. Bapak Ibu, kami persilakan kalau ada pertanyaan yang akan disampaikan ke Pak Agus. Monggo, kami persilakan. Ya, ini ada waktu 7 sampai 8 menit. Ya, Pak. Ya. Silakan Bu Suci, monggo langsung ke Pak Agus dan Pak Agus langsung menanggapi. Berapa persentase kenaikan nilai rata-rata keterampilan dan ketuntasan pada peserta didik siklus 1, siklus 2, dan siklus 2 dari prasiklus? Ya, yang sudah kami sampaikan tadi dari dari yang kami sampaikan pada presentasi tadi, berdasarkan data penelitian diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata evaluasi prestasi belajar juga mengalami peningkatan. Nilai rata-rata pada prasiklus yaitu adalah 73,89. Kemudian setelah kami laksanakan tindakan siklus yang pertama meningkat menjadi 80,83. Kemudian naik 9,4% dari rata-rata semula. Nah, untuk yang pada siklus yang kedua diperoleh nilai rata-rata 85,00, naik 15,04% dari nilai rata-rata prasiklus. Gimana Bu Suci? Ya,
Terima Ya, kasih Bu demikian. Siti. Ada yang ditanyakan kembali? Mungkin saya Pak Moderator. Ya, moga Pak Artono. Langsung aja. Oke, terima kasih pada Bapak Agus Sri Harjati. Ya, ini kalau di SMK mapel matematika ini ya bisa dikatakan hot gitu. Iya, hot. Dengan analisis panjangnya tadi menggunakan beberapa strategi gitu. Saya tapi spesifik terkait metode pembelajaran yang digunakan pada saat penelitian Bapak, mungkin bagaimana itu langkah-langkahnya Pak? Kan karena ini ya PJJ gitu. Ya. Terima kasih. Yang kami ini kemarin kan kita gunakannya sama seperti biasanya. Kita tentukan sama seperti kita gunakan e-learning sekolah. Biasanya kan sepertinya kita cuma kasih materi. Sebelumnya kan kita masih materi, dikasihkan kemudian beberapa soal tugas struktur kepada siswa. Namun dari situ kita dapatkan nilai masih banyak yang di bawah KKM. Kemudian kita menggunakan penelitian ini, kita menggunakan discovery learning yang langkah-langkahnya seperti yang sering kita gunakan di RPP, yaitu tentang model pembelajaran discovery learning. Ada stimulation, ada problem statement, data collection, data processing, verification, generalization. Itu semua kita gunakan dari kita buat kelompok dari 36 siswa itu kita buat kelompok menjadi 4. Setiap kelompok ada 4 siswa. Jadi ada 9 kelompok, yaitu nanti dari siswa itu kita kasihkan sebuah istilahnya LKPD tentang matematika yang kita gunakan matematika yang istilahnya soalnya yang hot, misalnya soal hot nanti kita kasihkan. Nah dari situ pada siklus yang pertama kita dapatkan hasil yang kita dapatkan tadi, masih ada beberapa siswa yang nilainya di bawah KKM. Kemudian untuk kita lanjutkan kembali pada siklus yang kedua, hampir sama seperti pada siklus yang pertama, kita kasihkan LKPD yang berikutnya, yang soalnya yang hot, tapi campuran antara hot dengan yang lot sama. Tapi alhamdulillah kita dapatkan dari siklus yang kedua ada peningkatan dari ke-36 siswa semuanya itu sudah di atas KKM. Jadi 100% di atas KKM. Alhamdulillah. Dari penelitian ini kita dapatkan bahwa pembelajaran menggunakan discovery learning, alhamdulillah kita sudah mendapatkan apa yang kita harapkan tentang penelitian ini. Dari pembelajaran tentang dengan materi program linear, karena program linear banyak materi yang kita gunakan kegiatan istilahnya dalam kehidupan sehari-hari di program linear. Program linear banyak sekali. Nah dari situ. Analogi. Ya. Terima kasih Pak. Apa yang perlu ditanyakan kembali? Saya rasa untuk sesi dari Pak Gus cukup ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu yang sudah menyampaikan materi maupun Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di dalam sesi tanya jawab. Saya selaku moderator minta maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan di dalam memandu sesi tanya jawab pada acara kegiatan seminar penelitian ilmiah pada kesempatan pagi hari ini. Dengan demikian untuk sesi pemaparan materi maupun tanya jawab sudah berakhir. Untuk waktu selanjutnya kami kembalikan lagi kepada pembawa acara Ibu Dani. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Monggo Bu Dani. Mik Bu Dani belum
Unmute. Mic-nya Bu Dani. Mic. Terima kasih. Terima kasih Pak Laswanto sebagai moderator yang telah memimpin diskusi pada kesempatan kali ini dengan 6 orang pembicara dari SMK Negeri 3 Surakarta. Semoga apa yang kita laksanakan kali ini bisa memotivasi kita untuk melakukan penelitian tindakan kelas demi terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang lebih baik buat anak-anak terutama. Melanjutkan acara berikutnya adalah penutup. Sebelumnya, Bapak Ibu, kami ingatkan untuk mengisi presensi yang ada di chat yang ada di sebelah kanan untuk mengisinya. Foto bersama. Screenshot. Jadi foto bersama ini Pak Adnan juga siap untuk menghandle, menge-shoot. Mohon Bapak Ibu bisa membuka kameranya biar kita bisa foto bersama untuk agenda kegiatan pada hari ini. Monggo Pak Kris, Bu Mariati, Pak Fajar, Bu Mei, Bu Indri, Bu Eka, Bu Rosita, Pak Tri, Bu Dija, monggo. Masker bisa dilepas dulu, Bapak Ibu. Monggo Pak Adnan. Nanti mana ya, mode kompeten ya, yang kedua. Yang pertama formal, kedua kompeten, ketiga free. Maksudnya modal kompeten itu apa Pak? Maaf, saya nggak tahu. Kompeten berarti kita tuntas acara hari ini. Tangannya gini gitu Pak? Ngeten, L ya, checklist. Checklist. Monggo dibuka lagi untuk checklist model kompeten Formal dulu. katanya. Oh, Formal dulu. Formal kayak robot. Pak Adnan mikrofonnya dibuka deh Pak, bisa nggak jenengan? Dibuka Pak mic-nya. Ulangi lagi. Yeah. Ulangi lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebentar, saya lihat dulu. Dalam kompetensi. Kompeten. Checklist. Suara Pak Adnan nggak masuk. 1, 2, 3. Tahun? Bebas. Fingerhead. Bebas. Iya, fingerhead tadi. Nah, lihat nih. Kapok ya. Fingerhead. Hitungnya Pak Adnan. Masih di tanggal 2 ya. 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Apa mungkin ada pengumuman dari Pak Hartono sebelum saya tutup acara kesempatan pada hari ini? Pengumuman wonten mboten? Monggo. Pengumuman mangke lewat WhatsApp grup ya mawon. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah pada kegiatan seminar penelitian tindakan kelas pada kesempatan hari ini Jumat 11 Desember 2020 di SMK Negeri 3 Surakarta telah terlaksana dengan lancar. Alhamdulillah. Marilah kita tutup acara kesempatan pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami selaku panitia pelaksana mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.